pasal 3 ayat yang ke-6. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Nah, Bapak Ibu yang sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tentunya dalam kehidupan kita ini ada sebuah komitmen yang harus kita pegang dalam hidup, karena komitmen itulah yang menjadi acuan kita untuk hidup, kita berjalan. Nah, tema pada malam hari ini yaitu iman yang benar. Nah, ada apa sebenarnya dengan iman? Ketika Habakuk mengalami kehidupan, dia melihat bangsa Yehuda yang sudah semakin jahat, sehingga di pasalnya yang ke-1 itu penuh banyak pertanyaan tentang keadilan Tuhan, di manakah keadilan Tuhan ketika umat Tuhan itu berbuat jahat, tetapi Allah seakan-akan tidak menghukum. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan kita, bahwa di manakah keadilan Tuhan itu. Habakuk menyatakan ungkapan imannya kepada Tuhan, bahwa walaupun kebutuhan jasmani ini, ya, itu di ayat yang ke-17 itu berbicara tentang kebutuhan jasmani, saudara-saudara. Nah, bagaimanakah dengan iman kita ketika kita terisolasi dengan berbagai-bagai cobaan, tertutupi ataupun terhimpit dengan berbagai-bagai masalah, ataupun terhimpit, mungkin kita saat ini memang sudah 70-80%, mungkin ada yang 100% mengalami penderitaan atau dampak COVID pada sampai saat ini, ya, itu merupakan suatu kejadian atau fenomena yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya, saudara-saudara dan Bapak Ibu, supaya kita menyadari bahwa hidup ini hanya satu kali, ya, hidup ini hanya satu kali. Jadi kalau barang siapa yang menyia-nyiakan hidup ini, ya, itu resikonya sangat buruk, saudara-saudara. Nah, ada apa dengan iman sebenarnya? Iman yang benar, ya, kita percaya bahwa di sini kita semua yang mengikuti ibadah pasti memiliki iman, amin. Apakah saudara-saudara tidak memiliki iman sama sekali kepada Tuhan? Pasti saya yakin bahwa hamba-hamba Tuhan di sini ada anak-anak STT, ada Pak Pendeta Denny Limbong dan rekan-rekan sekerja Allah, bahwa sebagai seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan pasti memiliki iman. Nah, apa gunanya iman itu? Di situ di Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1 situ sudah menjelaskan secara detail bagaimana pengertian iman itu. Nah, iman yang benar, kalau berbicara tentang iman yang benar, berarti benar ini berada di posisi yang tepat dan pasti, ya. Terus di manakah kita meletakkan iman kita? Di manakah kita meletakkan iman kita? Apakah kita mengandalkan manusia? Terkadang sikap percaya kita ini, kita lebih percaya kepada manusia dibandingkan Tuhan. Nah, ini lebih bahaya ini, saudara-saudara. Ini lebih berbahaya dibandingkan kehidupan lain. Karena iman kalau kita sudah, maksudnya kepercayaan kita, kalau kita sudah pertaruhkan kepada seakan-akan kita sudah mentuhankan orang, itu yang lebih berbahaya. Jadi Tuhan itu lebih kecil dibandingkan saudara-saudara kita. Nah, iman yang benar tentunya ditempatkan pada posisi yang benar. Saya yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar dan pasti. Amin. Nah, itulah yang harus kita letakkan iman kita kepada Tuhan. Kita melihat pembacaan ini bahwa penyataan iman Habakuk ini ketika dia melihat dan menantikan, coba kalau kita melihat ayat yang ke-16 juga ayat yang ke-16 sangat menarik di sini. Ya. Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-16. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun, catat baik-baik, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Nah, adakah kita secara logika, pernah nggak kita dengan hati yang tenang untuk menantikan kesusahan? Saya akan percaya bahwa saya dan saudara kalau hanya secara logika saja, tidak ada yang mau menantikan hari kesusahan. Pastinya semua menantikan hari kebahagiaan, ya. Amin, ya. Saya juga seperti itu, saudara-saudara. Tetapi
pernyataan Habakuk ini sangat luar biasa. Ketika dia berkata bahwa aku akan menantikan hari kesusahan. Ini pernyataan iman yang sangat sangat signifikan menurut saya, sangat terpuji. Ya, ketika dia melihat bangsa Yehuda pada saat itu sudah berbuat jahat ya di mata Tuhan. Ya, ini Habakuk ini walaupun tidak dijelaskan latar belakang mungkin keluarganya di kitab Habakuk ini, tapi banyak penafsir teolog mengatakan bahwa ini zaman satu zaman dengan Yeremia, berarti sebelum pembuangan. Nah, ketika tentunya sebelum pembuangan ke Babel selama 70 tahun, ya kita sudah mengetahui kasusnya Yehuda ini seperti apa, penyembahan berhala, segala kejahatan dan dosa itu mereka lakukan. Sehingga Habakuk bertanya, kok kenapa sih umat Tuhan, umat pilihan Allah ini kok selalu melakukan hal yang jahat, melakukan hal-hal yang fasik, seakan-akan mereka ini adalah bukan umat pilihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentunya sebagai orang yang benar, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pastinya memiliki keresihan tersendiri, ya, keresihan tersendiri, mempunyai pandangan tersendiri mengenai kejahatan. Bagaimana kita orang yang baik, orang yang percaya kepada Allah, ketika kita melihat kejahatan, pastinya hati kita ini sangat berduka. Sehingga di pasalnya yang ketiga ini, Habakuk pasal yang ketiga, ini doa ratapan Habakuk ketika dia melihat kejahatan Yehuda. Ya, sehingga di pasal yang pertama itu kalau kita melihat di mana dia bertanya di manakah keadilan Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Tapi Allah menjawab Habakuk bahwa aku akan memakai orang-orang Kasdim. Ya, orang Kasdim ini adalah bagian dari Babel Selatan, berarti orang-orang Babel ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pernyataan ini tentunya sangat terpuji dan merupakan bagian dari relevansi kita bagaimana kita melakukan hal ini mengikuti teladan si Habakuk. Nah, kalau kita melihat sini kebutuhan jasmani ini ya ini merupakan bagian kebutuhan jasmani ketika kita melihat ayat yang ke-17. Wah, ini sangat luar biasa ketika dia merasakan kebutuhan jasmani mungkin ini sudah tidak bisa dijaminkan lagi, tetapi ayat yang ke-18 ini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Nah, pertanyaan kepada kita adalah, apakah di tengah-tengah penderitaan kita yang kita alami, apakah di segi pergumulan kita yang kita alami, mungkin kita terhimpit dengan berbagai persoalan hidup, mungkin kita saat ini sudah sangat risih tentang wabah atau fenomena yang terjadi dalam negara kita ini, bahkan bukan negara kita, negara nasional, tetapi negara internasional secara mendunia, COVID-19. Apakah kita mau bersorak-sorak di dalam Tuhan? Nah, ini pertanyaan saudara. Apakah saya dan saudara-saudara ini masih teguh di dalam Tuhan, masih beriman, ya, masih beriman kepada Tuhan? Tentunya di dalam penderitaan kita sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang Kristen, walaupun di tengah-tengah kesulitan apapun, kita harus tetap berpegang teguh pada iman itu sendiri. Nah, iman kepada Allah yang benar. Nah, mengapa kita harus percaya kepada Allah? Sebab Mazmur 121 mengatakan bahwa Allah penjaga Israel, Tuhan tidur dan tidak pernah terlelap. Itulah Tuhan yang saya sembah dan saudara sembah. Amin. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Ya, sangat menarik kalau kita berbicara tentang iman. Iman merupakan sebuah pengertian iman sudah Bapak Ibu pasti sudah ketahui secara mendetail, tapi saya simpulkan begini, iman adalah sikap percaya kita. Percaya, mempercayakan. Ya, sikap percaya, mempercayakan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, iman saya simpulkan bahwa iman adalah percaya, mempercayakan dan melakukan kehendak Tuhan. Itu definisi iman. Nah, itu sangat sederhana. Jadi ketika Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Nah, itu yang harus kita harus teliti dengan baik. Bagaimana ketika Habakuk ini melihat begitu sangat risih ketika dia melihat kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tentunya sebagai orang yang benar itu dia sangat
sangat prihatin, turut prihatin. Nah, apakah kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, apakah kita prihatin kepada bangsa ini yang penuh cemoohan, yang penuh kejahatan, yang penuh bajingan preman dan sebagainya? Apakah kita turut prihatin seperti Habakuk? Ya. Pernyataan iman Habakuk ini tentunya sangat bisa kita jadikan pedoman atau komitmen hidup. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Berarti kebutuhan jasmani pun di ayat yang ke-17 tidak menjamin keselamatan itu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya bisa bernapas sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah, inilah ungkapan Habakuk yang sangat bisa kita relevansikan atau aplikasikan atau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Mengapa kita harus percaya bersorak-sorak walaupun di tengah-tengah penderitaan? Mungkin sebagai anak-anak STT belum ada dapat kiriman, tetapi kita harus bersorak-sorak, saudara-saudara. Inilah ya, ini sebuah keharusan dan bukan sebuah kalimat yang ditunda atau bukan sebuah tulisan yang harus ditunda. Tidak. Tetapi tulisan Habakuk ini harus dilakukan setiap hari. Nah, kita harus berjuang bagaimana di tengah-tengah penderitaan ataupun di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita harus berjuang untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan sebab karena anugerahnya yang sangat besar itu. Ya, tetap beria-ria di dalam Tuhan, artinya selalu melekat kepada Tuhan. Tuhan, walaupun aku ini mungkin odolku tadi diambil, bagian STT tadi hilang di kamar mandi, tapi aku tetap bersyukur. Nah, itulah yang harus kita lakukan setiap hari, saudara-saudara. Mengapa demikian? Ya, ayat yang ke-19 di situ berkata bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ya, berarti tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada Tuhan. Saya tekankan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita, saudara-saudara? Walaupun kita terisolasi dengan figur-figur lain, mungkin kita mudah dikecewakan, mudah disakiti dengan kata-kata atau dengan karakter-karakter sesama kita yang tidak membangun, yang mungkin dapat menyinggung kita secara manusia. Tetapi kita harus berjuang untuk tetap bersyukur. Tuhan terima kasih karena Tuhan telah menempatkan orang-orang yang seperti ini. Walaupun mereka selalu membuat saya sakit hati, membuat saya kecewa, tetapi Tuhan, saya bersyukur inilah prosesnya Tuhan, bahwa saya harus dibentuk untuk menjadi orang yang penuh kasih dan sabar. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Di sini ada gambaran, di ayat yang ke-19 ada gambaran Habakuk. Ya, Tuhan Allah itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Nah, kalau kaki rusa ini diibaratkan seperti pribadi yang kuat. Walaupun dia dikejar-kejar penderitaan, ya kan, kalau rusa kan dikejar macan tutul, singa dan sebagainya. Tetapi dia tetap berjuang untuk berlari demi keselamatan hidupnya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di manakah tempat kita berpaut? Itu tempat kita berpaut adalah kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah yang dapat menjamin kehidupan kita. Ya, mungkin kebutuhan daging ini lemah, saudara-saudara. Mungkin kebutuhan daging ini selalu kita umbar-umbarkan, bahkan terkadang juga daging ini lebih kuat daripada keinginan roh. Itulah yang harus kita perjuangkan, saudara-saudara. Di tengah-tengah mungkin saudara-saudara hari ini mungkin mengalami kekecewaan atau mengalami stagnasi atau penurunan hidup atau penurunan kualitas hidup, itulah yang harus kita bawa kepada Tuhan. Terkadang iman kita banyak tidak sedikit bahwa iman itu timbul ketika rupiah itu kuat. Ya, ngerti ya maksud saya ya? Banyak orang yang bersukacita ketika rupiah itu kuat. Pasti saudara-saudara mengerti kan maksud saya. Artinya sebuah kebutuhan jasmani itu ketika hanya sekedar terpenuhi, itulah kebanyakan orang bersyukur ketika kebutuhan jasmani ini, daging ini terpenuhi, saudara-saudara. Atau rupiah kuat, atau uang yang banyak, atau kekayaan yang banyak. Kadang-kadang itulah yang membuat orang mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi ketika Habakuk menuliskan tulisannya ini, bukunya ini, kitabnya ini,
Dia menuliskan bukanlah sebuah kesenangan, ya harus mengucap syukur, tetapi melainkan apa? Penderitaan. Ya, kalau kita melihat di sini, adakah di antara kita ketika kita mengalami kesusahan hidup kita datang bersorak-sorak kepada Tuhan, walaupun aku mengalami hal yang turun drastis, walaupun aku bangkrut mungkin, tetapi aku tetap bersorak. Aku tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Itulah iman, saudara-saudara. Iman itu harus direlevansikan atau iman itu harus dilakukan setiap hari. Ya, iman itu kita harus lakukan bahwa walaupun di tengah-tengah kesusahan ataupun sukacita, duka cita maupun kesenangan, iman itu harus tetap berpegang teguh. Ya, iman itu harus kokoh. Iman itu harus tidak bisa tergoncangkan oleh siapapun. Mungkin ada figur-figur lain yang mempengaruhi kita, tapi itu bukanlah sebuah alasan kita menjauh daripada Tuhan. Bukanlah sebuah alasan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa kita harus beriman kepada Tuhan? Yang pertama tadi, bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dan yang kedua adalah Allah adalah kekuatan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin. Amin ya. Karena ketika penyembahan berhala terjadi di bangsa Yehuda, di situ tentunya kalau kita melihat di pasal-pasalnya ini, pasal Habakuk itu, walaupun mereka menyembah tidak ada suara, ya Habakuk menegaskan bahwa walaupun mereka menghiasi perak dan emas, tetapi itu adalah benda mati, bahkan itu merupakan sebuah pahatan manusia. Masa buatan manusia kita sembah kepada buatan kita sendiri? Kan nggak mungkin. Ya. Kita ini hidup adalah ciptaan Tuhan. Allah adalah pencipta. Jadi wajib dan bukan tanggung-tanggung. Wajib kita datang kepada Tuhan untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku ini telah diciptakan. Pasti Allah mempunyai rencana yang indah bagi hidup saudara sekalian Bapak Ibu. Tentunya di dalam kehidupan Habakuk ini dia memiliki dampak di tengah-tengah kejahatan bangsa Yehuda atau kejahatan bangsa Israel, dia tetap berpegang teguh. Nah, bagaimana kehidupan kita yang saat ini? Kita berada di lingkungan yang begitu banyak godaan, ya, banyak kejahatan di mana-mana, saudara-saudara. Tetapi apakah kita mampu bertahan? Apakah kita masih mampu berdampak bagi sesama kita? Ya, itu yang menjadi pertanyaan saya dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu. Kita harus berjuang untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan walaupun ada kekecewaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap berjuang bertahan. Ya, sebab Allah yang dapat menjamin kehidupan kita. Kebutuhan jasmani tidak dapat menjamin kehidupan kita sampai pada keselamatan. Tetapi apa? Allah memakai bangsa Babel untuk menjajah mereka selama 70 tahun. Artinya, berarti ini sebuah pembentukan karakter, saudara-saudara. Sebuah pembentukan moral, supaya mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah itu yang dahulunya, dari zamannya Adam sampai kepada Musa, sampai kepada nabi-nabi kecil ataupun nabi-nabi besar, itu adalah Allah yang satu, Allah yang esa, Allah yang tidak dapat tergantikan dan Allah yang hidup. Itulah penegasan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan, adakah kita saat ini masih memiliki iman yang benar? Iman yang benar itu seperti apa? Yaitu iman yang tidak mudah tergoncangkan. Iman yang tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Walaupun di tengah-tengah kehidupan kita ada yang berusaha untuk mempengaruhi kita untuk supaya murtad, ya. Tapi kita harus tetap bertahan, saudara. Karena pertama bahwa Allah tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap, dan Allah adalah keselamatan kita. Dan yang ketiga adalah ayat yang ke-19, Tuhan itu kekuatan kita. Ya. Saudara-saudara, hari ini percayakah kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang menganugerahkan hidup bagi saya dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu? Ya, hari ini mungkin ada bisikan tetangga atau teman-teman, bahkan
terhadap diri sendiri pun ada kalanya kita memberontak. Ya. Musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Bagaimana kalau kita melihat sesama kita yang sakit hati sendiri. Jangan sampai, saudara. Jangan sampai. Syukur-syukur kalau kita bilang, kalau dia berbuat tidak berkehendak di hadapan Tuhan, syukur-syukur kita buat Tuhan, ubahkan hati. Tapi kalau kita bilang, Tuhan ketika dia berbuat jahat, hukumlah dia. Itulah yang dikeluhkan oleh Habakuk. Seakan-akan seakan-akan Tuhan itu tidak adil, walaupun bangsa Yehuda ini berbuat jahat. Tetapi Allah menjawab bahwa aku akan membentuk mereka dengan memakai orang-orang Kasdim. Nah, bagaimana Allah memakai orang Kasdim yang lebih jahat daripada Yehuda ini? Itu pertanyaan Habakuk, saudara-saudara. Tetapi apa? Allah menjawab bahwa mereka juga akan mendapat setimpal apa yang mereka lakukan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Secara legalitas kita bukanlah orang Israel asli, tetapi secara kerohanian bahwa kita adalah orang Israel rohani. Amin. Bahwa kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya menegaskan kepada saudara-saudara, walaupun mungkin hari ini makan tidak ada lauk, ya, tetap bersyukur. Walaupun hari ini mungkin perencanaan besok harus lauk ini, harus daging ayam dan seterusnya, tapi harus bersyukur kalau misalnya tidak tercapai hal itu. Ya, di hari ini mungkin perencanaan hari ini, besok saya harus bekerja dan saya harus mendapatkan uang, harus mendapatkan jaminan dan sebagainya. Tetapi nyatanya harus bersyukur, saudara-saudara. Ini yang dicontohkan oleh Habakuk. Ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ya tidak berbunga, tidak berbuah, mengecewakan lagi. Nah, ini yang harus kita contohi, saudara-saudara. Nah, kita harus kuat, amin. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang pasti dan benar, amin. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia pernah terlambat ketika dia membuang bangsa Yehuda selama 70 tahun ke Babel. Dia sudah menubuatkan bahwa dia akan kembalikan ke bangsa mereka masing-masing, ke lokasi mereka masing-masing. Sehingga ketika pada zaman Nehemia dan Ezra, itulah mereka yang membawa keluar. Ya, kalau kita baca perjanjian lama, sejarah perjanjian lama. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, akankah kita mempunyai iman yang benar? Berkomitmenlah bahwa walaupun di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan apapun, saya mau berkata bahwa Jesus, you is my Father. Yesus adalah Tuhan. Jesus, you is my God. Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Apakah kita mempunyai iman seperti itu? Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita terus berjuang untuk mengukuhkan iman kita. Jangan mudah terombang-ambingkan oleh siapapun. Jangan mudah terombang-ambingkan oleh badai apapun. Tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta kita. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Terpuji Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat dimeteraikan dalam kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kehidupan kami memiliki iman yang benar, iman yang kokoh di hadapan Engkau, agar kehidupan kami ini tidak sia-sia, tetapi jiwa kami, tubuh kami, roh kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, silakan kepada istrinya penata pelayanan. Haleluya, haleluya. Diberkati firman Tuhan kita di malam hari ini ya Bapak Ibu ya.